Hai semua, selamat datang kembali di akun YouTube channel gue Dedicated Indonesian bersama gue Deddy Sijabat. Untuk kalian yang baru pertama kali di YouTube channel ini, terima kasih udah berkunjung. Jadi basically di channel ini gue tujukan untuk share pengalaman gue selama tinggal dan berkuliah di Swedia. Hopefully gue bisa share informasi-informasi yang menarik, relevan, dan bermanfaat terkait kehidupan sehari-hari dan perkuliahan gue selama di sini. Alright, di video kali ini gue ditemenin sama teman gue Mutia, yang juga merupakan mahasiswa Lund University di Swedia. Cuman bedanya dengan gua, kalau gua di sini kan dengan beasiswa SISGP dari pemerintah Swedia, Mutia di sini dengan beasiswa Erasmus Plus yang dari Uni Eropa. So di video kali ini gua mau share ke teman-teman semua informasi tentang beasiswanya Mutia. Mungkin kita akan bahas informasi terkait persyaratannya apa aja, skemanya gimana, terus juga benefitnya apa aja dan tahapan seleksinya dan segala macamnya lah yang mungkin nanti akan yang akan bermanfaat bagi teman-teman yang juga sedang mencari-cari beasiswa atau program untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Eropa. Sebelum kita mulai bincang-bincang dengan Mutia, jangan lupa teman-teman subscribe akun YouTube channel ini dan share kalau teman-teman rasakan informasinya bermanfaat supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Oke, then let's start. Pertama-tama, terima kasih banyak udah nyempatin waktunya untuk bincang-bincang sama gue. Bud, sebelumnya boleh dong kenalin diri lu ke teman-teman kita di Indonesia. Mungkin bisa seperti nama, program kuliahnya apa di sekarang S2-nya, terus dulu S1 di mana, sama di Indonesia di mana. Paling itu aja. Oh itu ya. Halo semuanya, nama gue Muti, rumah gue di Bekasi. S2-nya sekarang di Lund University semester ini. Cuman di program namanya International Masters of Fire Safety Engineering. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Gue juga bingung. Pemadam kebakaran. Tapi enggak sih, Teknik api. fire safety, apa ya? Keselamatan kebakaran kali ya. Keselamatan kebakaran. Atau teknik tenaga api. Iya, perapian, teknik perapian. Atau jangan-jangan lu itu sebenarnya eng. Kan kekuatan air. Gak lucu, gimana dong? Guys, bantuin. Gak lucu. Oke, anyway, ya silakan. Ya, terus International Masters of Fire Safety Engineering, bilangnya IMFSC. Tadi apa ya? Oh, itu S2-nya kan, kuliahnya di Lund University, tapi ini karena programnya Erasmus Mundus. Jadi ada 3 main universities sama partner universities. Kalau 3 main university-nya semua di Eropa. Ada, kan ini Lund University ya. Semester 1 gue di University of Edinburgh di UK, di Scotland. Terus semester 3 gue di Ghent University di Belgium. Oke. Pas nanti semester 4-nya tergantung gue tesisnya apa. Gitu. Nah, terus gue S1-nya jurusannya adalah Civil Engineering atau Teknik Sipil. Teknik Sipil, terus di mana dulu di kuliahnya? Oh, gue kuliah di Kyoto University. Oh, Kyoto University di Jepang ya, berarti. Iya. Oke. Lu sempat bahas kayak lu di 3 universitas utama aja tempat kuliah S2-nya. Iya. Jadi lu kayak pindah-pindah di 3 universitas tuh. Bisa jelasin lebih detail nggak itu gimana tuh bisa kayak pindah-pindah gitu? Mungkin langsung aja kali ya ke programnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya si Uni Eropa ini punya kayak satu kementerian lah, divisi gitu. Atau pokoknya namanya EACEA atau EACEA. Jadi kayak Ministry of Culture and Education bla 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 itu. Kayak Kemendikbudnya Uni Eropa lah gitu. Nah, itu dia di bawah situ punya program. Banyak tuh exchange. Jadi nggak cuman Erasmus Mundus join master's degree aja. Jadi kan suka ngeliat kan anak Eropa banyak yang kuliahnya di mana terus. Iya. Tahu semester di Lund gitu kan. Nah, salah satu program itu sih yang full S2 dan join degree itu si EMZMD ini atau Erasmus Mundus join master's degree. Lu bisa ceritain nggak kayak tentang skemanya gimana dan peruntukannya untuk siapa kayak gitu? Jadi kalau misalnya skemanya sendiri sih tadi ya. Jadi lo di program ini tuh pasti ke 3 main university. Bisa milih nggak juga sih. Cuman pokoknya intinya ada 3 main universities. Kalau di program gue selain 3 main universities yang tadi gue sebutin, yaitu ada partner universities juga, universitas partner
Itu dimana kita bisa thesis project di sana juga. Oke. Secara timeline-nya gimana sih? Maksudnya kalau lu ada 3 kampus gitu kan, lu admitted di 3-3, lu harus daftar ke 3-3-nya. Oh iya ya, milihnya lah ya Milihnya atau gimana? gimana. Nah jadi tuh segera gini, kan tadi gue bilang ya MJMD itu ada banyak programnya. Gue belum bilang. Jadi nggak cuma program gue doang kan. Iya. Ada misalnya kayak contohnya yang di LUN juga ada food technology gitu, kalau nggak salah itu dia juga termasuk Erasmus Mundus Iya, program Siskal. juga. Itu Erasmus Mundus juga, jadi nggak cuma di LUN. Terus ada juga sih apa namanya jurusan-jurusan lain gitu kan. Dan itu setiap jurusan itu pasti beda-beda, dan misalnya setiap program itu pasti beda-beda. Jadi ini gue ceritain program gue aja ya gitu. Jadi kalau misalnya program gue itu setiap semester, bukan setiap semester, buat semester 1 dan semester 3 kita itu ngasih pilihan mau di mana. Jadi pas sebelum mulai apa namanya semester 1 mau di mana gitu. Nah itu kita apply, terus kita kasih reasonnya apa gitu. Rata-rata sih biasanya karena courses yang mau diambil adanya di university ini dan ini. Cuma basically kurikulumnya sih sama. Dan semester 2 itu semuanya wajib di LUN. Karena emang kayak kurikulumnya itu adanya di LUN aja gitu. Dan semester 3 itu juga ngasih pilihan lagi mau di mana, terus alasannya apa. Terus pas semester 4 itu kan thesis ya, thesis project. Nah itu thesis projectnya itu bisa di 3 university tadi atau di partner universities. Kalau lu sendiri udah milih tesisnya mau di mana? Udah di LUN. Oh, di LUN, berarti akan balik lagi. Iya, gue akan balik lagi karena project yang gue pengen tuh adanya di LUN. Terus thesis project ini juga jadi emang si program gue ini kan kayak deket banget sama industri gitu ya. Jadi thesis project juga kayak lo, jadi banyak yang sama industri, jadi industri sama kampus gitu. Kayak gue misalnya gue tesisnya sama Tetra Pak gitu, kayak lu juga bisa kayak sama, jadi ada perusahaan-perusahaan yang ngajuin project gitu, project thesis, terus kita bisa milih juga. Sama ada juga yang tadi gue bilang partner, universitas partner. Nah itu yang biasanya di luar EU, kayak misalnya contohnya University of Maryland itu di US, jadi bisa ke US. Terus habis itu juga University of Queensland itu di Australia. Sama yang terakhir itu di ETH Zurich, itu di Swiss gitu. Jadi kan Swiss nggak termasuk EU gitu. Iya. Masuknya partner university. EAA. Iya itu. Jadi si ETH Zurich itu bisa milih juga gitu sih. Terkait dengan partner university itu relevansinya hanya untuk tesis aja kah, atau is there anything we can still do with them, even though kalau misalnya lu nggak kuliah, misalnya di 4 semester itu lu nggak milih Queensland, lu nggak milih ETH Zurich. Oh gitu. Bisa. Jadi setahu gue apa namanya senior gue kemarin juga sempat cerita, dia ada yang kayak research internship di Queensland selama summer gitu ada. Oh, berarti bisa keperluan internship juga. Intinya sih kita apa ya, kayak networknya banyak banget sih, dan lo kayak kontak aja gitu loh. Karena ketahu profesornya gitu. Nice. Banyak yang kayak gitu sih. Oke, dan untuk peruntukan programnya ini sendiri, itu lu I don't think you already covered that, right? Itu nggak cuma untuk orang Indonesia kan? Enggak. Jadi bisa ceritain nggak kayak? Oh ya, itu untuk siapa aja ya targetnya. Jadi sebenarnya kan tadi di bawah European Union dia punya yang namanya program countries students, yang berarti dari Swedia, UK sama Belgium. Itu biasanya dia juga ada kuota sendiri, dan European Union dan partner countries-nya. Plus partner countries. Jadi Indonesia tuh termasuk partner countries-nya EU gitu, jadi kita bisa daftar. Banyak banget sih, kayak tempat gue tuh Asian-nya ada berapa ya. Jadi yang gue suka juga di program gue dan kayak kelihatannya bagus gitu, soalnya temen gue tuh ada yang dari orang Jepang. Maksudnya kan kalau gue dulu kuliah di Jepang, terus gue tahu sebenarnya banyak orang Jepang yang kayak ngapain sih keluar di luar, orang kampus di udah bagus gitu kan di dunia, jadi kayak compared to other universities, jadi ngapain study abroad. Jadi kayak gue ngeliat teman-teman gue ada yang dari Jepang kuliah di sini tuh kayak berarti kayak program gue oke dong gitu kan. Compare. Terus ada juga teman-teman dari US, teman-teman dari even kayak Taiwan itu kan juga kan sana bagus gitu kan tekniknya, dan itu sih yang bikin gue tambah wah berarti bagus nih programnya gitu. Komposisi kelasnya menarik juga. Jadi nggak Europe centris banget juga. Ada yang kayak dari Afrika gitu. Menarik banget tuh. Tadi kayak dari segi benefit gue rasa kayak lu bisa kuliah di 3 negara dan punya akses ke berbagai universitas. Partner juga itu menurutku oke banget gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak sih kayak benefit yang lu bisa terima sebagai sebagai student di program ini? Jadi mungkin langsung ke funding aja kali ya. Karena dari segi funding gitu. Karena kan sebenarnya lumayan juga harganya gitu ya, tuition fee-nya dan biaya hidupnya apalagi kan beda-beda juga di tiap negara ini. Nah itu kalau misalnya mau daftar pakai beasiswa itu bisa. Jadi ada kayak
kalau misalnya lo pengen beasiswa itu mereka punya beasiswa dari, kalau program gue itu ada dari yang dari European Union yang namanya Erasmus Plus. Nah jadi biasanya di program-program EMJMD ini kayak nggak cuma jurusan gue tapi kayak di jurusan lain tuh juga punya beasiswa Erasmus Plus. Nah itu mungkin yang sering dibahas orang-orang tuh. Kan si beasiswa Erasmus Plus. Cuman selain beasiswa Erasmus Plus, kalau si IMFSC ini jurusan gue, dia punya juga beasiswa dari sponsorship companies. Dari industri. Dari industri gitu. Jadi banyak banget sih, misalnya kayak skema beasiswanya juga banyak gitu, ada yang kayak juga free tuition fee gitu kalau nggak salah, bebas uang kuliah aja gitu, ada juga yang sama allowance. Nah kalau karena gue dapat beasiswa Erasmus Plus ini, gue benefitnya itu dapat allowance per bulan, jadi kayak biaya hidupnya gitu, itu 1.000 euro per bulan. Terus udah gitu ada juga kayak travel allowance, uang travel uang travel gitu, itu totalnya sih 7.000 euro. Cuman itu kayak dipisah gitu dikasihnya kan. Kalau yang tadi kan yang kalau per bulan pasti per bulan ya. Kalau yang ini di kayak setahun pertama dikasih berapa, tahun kedua dikasih berapa gitu sih. Itu kayak settlement cost lah gitu istilahnya. Untuk biaya pindahan. Biaya pindahan gitu-gitu. Terus tuition fee juga gratis. Karena itu penting gitu loh untuk di-mention kayak karena kayak uang kuliah kalau kita bukan mahasiswa dari bukan warga negara Uni Eropa pasti harus bayar dan itu mahal. Betul. Terus kalau tesis gitu tadi dikasih ini nggak, kayak biaya untuk riset gitu ada di cover juga nggak? Kalau misalnya project sih nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang mesti bayar sih. Nggak ada ya. Kayak misalnya lu nggak, kayak kan kadang kalau aku nggak salah, kalau misalnya PDP itu kan biaya tesis itu ada kayak misalnya nggak tahu waktu tesis kamu butuh travel ngumpulin data ke suatu tempat atau kalau gue nggak sih. Nggak ya. Nggak ada. Kalau gue biasanya misalnya ngumpulin data ya emang uangnya dari labnya gitu. Labnya udah langsung nggak ada yang kayak pakai biaya sendiri gitu sih. Terus kayak kalau gue di ASI itu kan gue juga dapat asuransi kesehatan ya. Iya. Kalau gue juga ada. Ada juga full cover. Full covered semua ada, dan full covered di within EU. Dan UK. Boleh bawa keluarga nggak sih, by the way? Kayaknya ada yang bawa. Tapi ada kayak additional. Nggak ada. Nggak kayak ASI ada ya? ASI juga nggak sih. Jadi nggak di cover. Tapi kalau misalnya keluarganya mau ikut boleh. Tapi ya udah beasiswanya that's it, nggak ada. Iya, nggak ada additional, nggak ada. Sama apa lagi tadi ya? Berarti udah kan semuanya. Iya udah. Kalau dari beasiswa sih itu. Terus kalau untuk ininya gimana, Bud? Kayak persyaratan pendaftarannya. Kayak gue bisa dapat program ini dan gue bisa dapat funding juga. Itu sistemnya gimana sih? Bisa lu jelasin nggak prosedurnya? Prosedurnya jadi kan gini ya, kalau misalnya beasiswa lain mungkin kayak contoh misalnya LPDP gitu kan, dia kayak lo daftar beasiswanya sendiri, daftar uninya sendiri gitu kan, terpisah gitu. Kalau ini tuh kayak lo daftar sekolah aja gitu loh. Jadi lo daftar sekolah terus ditanya, jadi ada jalur beasiswa dan jalur tidak beasiswa gitu. Nah biasanya yang jalur beasiswa ini setahu gue di semua program MJMD, jadi nggak cuma program gue, itu juga emang tutupnya lebih cepet gitu. Jadi mereka buka sekitar September, Januari itu udah tutup buat yang kalau mau daftar beasiswa. Berarti kayak ada dua jalur, ada dua timeline gitu ya. Jadi kayak lu mau daftar dengan skema beasiswa, ini timeline lu, dia buka dari sini sampai tutup tanggal segini. Tapi kalau lu misalnya bayar sendiri, lu butuh ikut programnya aja, tapi lu udah punya funding sendiri, lu timeline lu ini gitu ya. Dan yang beasiswa ini lebih pendek. Terus udah gitu, jadi pasti jadi itu kalau misalnya secara timeline sih gitu. Dan kalau persyaratannya sendiri sih dia nggak ada ini sih, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kayak daftar sekolah aja biasa. Soalnya dia nggak ada misalnya gini, kalau lo mau Erasmus Plus berarti lo harus kerja minimal berapa tahun, itu nggak ada. Jadi kayak emang kita daftar kuliah S2 aja. Jadi kayak daftar regardless. Cuman kan ada 3 universitas utama tuh. Kamu daftar ke 3-3-nya? Nggak, jadi gini, setiap beasiswa, setahu gue setiap MJMD program itu mereka punya website sendiri. Jadi apply ke satu itu udah kayak represent ketiga-tiganya. Yang tadi gue ceritakan ada kayak belum ya, gue belum cerita. Cuma ada kayak board members gitu, dan itu kayak dari semua uni ada. Gitu. Jadi kayak lo berarti udah accepted ketiga-tiganya kok gitu. Berarti nggak perlu hassle ya daftar ke sini, daftar ke sini. Jadi ada satu pintu lah gitu istilahnya. Dan kalau misalnya mau daftar beasiswa juga nggak ada additional istilahnya.
additional requirements gitu sih. Oke, kalau di gua kan itu kayak ada 3.000 hours jam kerja segala gitu. Kayak chevening atau SI itu kan Iya. suka ada ya. Kalau Oke. di gue nggak ada sih. Kalau itu kayak timeline tadi, kalau misal program lu yang dengan Erasmus Plus bukanya sekitaran bulan berapa sih? Tadi September, Sekitar September sampai Januari. Januari. Terus pengumuman itu keluar di April ya? Enggak, pengumumannya itu Februari Maret gitu. Februari Maret. Jadi cepet banget sih. Dan itu emang kayak untuk peruntukan autumn aja ya, Bang? Iya, emang semuanya Start autumn untuk intake. semester Iya. autumn intake. I see, ya, got it. Terus kalau untuk ininya sendiri kayak persyaratan tahapan seleksinya ada apa aja Oh sih? ya, ada apa aja. Jadi pertama kan kita yang dari September sampai Januari itu ada inilah submit berkas-berkas. Jadi, oh ya by the way, yang gue suka juga dari program ini, pas lo daftar tuh lo nggak bayar, nggak ada biaya pendaftaran. Nice. Karena kalau kayak di US gitu Bisa kan sampai kayak mahal banget gitu gak sih? bisa sampai. Ya, gue juga dulu waktu daftar kampus bayar. Lo juga ada pendaftaran? Heeh. Oh, Bayar kayak 900.000 krona apa gitu. Sekitar 900 krona. Iya, gue nggak ada biaya Hampir 2 pendaftaran juta sama gitu. sekali sih. Oke, nice. Iya, gue nggak ada. Mantap. That's why itu kayak, menurut gue ini praktis banget. Praktis banget, kayak paling persiapannya standar ya, kayak IELTS, terus udah gitu yang kayak transkrip lo, graduation certificate, bla bla bla. Nah itu sama application, jadi kayak form gitu, sama motivation letter dan references. Oke. Application form ini bisa lebih Sama CV, sorry. Oh, sama CV. Iya. Kalau yang untuk Application form itu modelnya tuh ya kayak kita ngisi ini ya, form tapi lebih banyak gitu. Jadi waktu tuh gue kayak September buka tuh gue udah mulai ngisi. Jadi kayak gue berbulan-bulan juga tuh ngisi, jadi kayak lagi kerja terus kayak iseng lah gue ngisi gitu. Satu pertanyaan dulu. Jadi emang ada banyak pertanyaannya sebenarnya, walaupun misalnya si motivation letternya cuma satu, tapi si pertanyaan di application formnya tuh banyak. Jadi kayak misalnya dia nanya terkait kayak punya nggak pengalaman soal fire safety ini sebelumnya gitu, either itu di kampus atau misalnya di kerjaan gitu, atau misalnya kayak pertanyaan kayak tadi gue cerita juga kayak kemampuan bahasa Inggris kamu kayak gimana untuk communicate gitu, sepede apakah kamu gitu kayak. Jadi kayak mention gak cuman IELTS doang ya, jadi kan mereka tahu tuh kayak ngelas kita, tapi di situ kita harus jelasin juga kayak punya nggak sih pengalaman kayak gitu kayak engage, interaction sama engage sama orang in English gitu. Dan ada misalnya pernah, terus habis itu tanya juga sih sebenarnya kayak belajar bahasa Inggris dari kapan kayak gitu ada juga. Terus bahkan juga ada kayak misalnya kalau berhubungan sama kayak jurusannya sendiri kayak basic kalkulusnya gimana, terus basic thermodynamicsnya kayak gimana, jadi kayak basic science-nya tuh gimana gitu ditanya juga sih. Dan kayak harus nyebutin kayak lo dapat berapa di situ gitu ada nilainya. Iya gitu, padahal kita juga ngasih transkrip. Cuman kayak ngejelasin aja gitu loh di kelas ngapain, misalnya kayak itu ada sih form misalnya kayak di dalam application formnya gitu. I see. Terus kalau untuk CV-nya tadi kita bebas? Enggak, kalau CV-nya itu kita ngambil dari jadi kita nanti daftar gitu, namanya ada Europass. Jadi sudah kayak dia punya form, ya misalnya udah punya template gitu, jadi kita ngisi template di Europass gitu, kayak ngisi terus di download PDF terus di apply, di submit gitu sih. Jadi tadi apa aja ya, sama ini sih, karena kalau gue kan lulusan Jepang ya, jadi gue nggak perlu legalisir. Setahu gue dari junior gue yang daftarnya dari Uni Indonesia, mereka itu paling biaya awalnya aja ya, misalnya biaya sebelum berangkat ini kan tadi walaupun nggak ada biaya pendaftaran, mereka harus kita kan harus ngirim berkasnya juga via pos kan, nggak cuma online aja. Nah tapi baiknya juga, gue suka juga dari program gue adalah dia bilang gini, ngirim ngirim hard copy-nya pas kamu udah keterima aja gitu. Nice. Jadi kalau lo belum keterima nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya nggak perlu keluar duit gitu loh kalau misalnya nggak diterima. Iya gitu kalau di program gue. Itu thoughtful banget gak sih? Iya, thoughtful banget. Maksudnya mereka kayak baik banget. Terus padahal itu tuh belum corona juga gitu loh kan, daftarnya kan. Jadi kayak itu mereka bilang kayak paling ada deadline-nya gitu sih, kayak harus ngirim sampai tanggal segini. Cuman boleh ngirimnya tuh setelah setelah pengumuman tuh boleh gitu. Jadi itu paling kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya kalian lulusan Uni Indonesia itu mesti legalisir di kedutaan Belgia aja sih, itu agak ribet dan agak ya, kalau buat kayak transkrip sama ijazah. Tapi the rest nggak ya bisa lah ya itu sih.
Gitu aja Oke. sih kayaknya kalau persyaratan. Hmm. Sama reference Reference juga itu dari mana? boleh dari akademik, boleh dari kerja. Itu kayak sekitar 2 sampai 3 reference.